Oke, teman-teman Satria Petir, jadi kali ini spesial kita kedatangan tamu Pak Irfansyah. Iriansyah. Oh, udah ganti. Iriansyah ya. Alhamdulillah namanya sih belum diganti. Kalau diganti pakai bubur merah putih. Kita kedatangan tamu spesial Pak Iriansyah. Pak Iriansyah ini dari bagian inovasi, betul ya Pak? Betul. Tepatnya Project Manager Pengembangan Inovasi dan Inkubator Teknologi ITPLN. Oke, itu nanti panjang. Perkenalkan. Nah, sebelum kita ngomong Pak, perkenalan dulu. Perkenalkan. Oke. Padahal sebenarnya saya tuh merasa saya sudah terkenal loh sebenarnya, tapi rupanya harus perkenalkan juga ya. Iya, kan kita ada teman-teman mahasiswa baru juga yang Oke, baik, saya ini ditunjuk sama Pak Rektor ITPLN itu sebagai Project Manager Pengembangan Inovasi dan Inkubator Teknologi. Oke. Ya, nama saya Iriansyah BM Sangaji. Kalau sini statusnya ya masih sebagai tenaga pengajar, ya insya Allah mengejar guru besar. Dari dasar dulu deh Pak, biar teman-teman tahu. Sebenarnya inovasi itu apa Pak? Seperti apa inovasi itu? Mau jawaban susah atau jawaban gampang? Jawaban buat mahasiswa aja deh Pak. Nah, kalau inovasi kita punya sesuatu yang orang rela membeli itu. Asik, yang orang rela beli. Orang rela untuk mengeluarkan biaya untuk mendapatkan itu. Apakah bisa berupa barang ataupun berupa jasa, Pandi. Sip. Tapi menurut Bapak inovasi itu sebenarnya apakah semua orang itu harus punya inovasi Pak? Menurut Bapak nih? Kalau saya berpikir memang tidak semua orang diharuskan memiliki inovasi, tetapi inovasi wajib harus dimiliki oleh setiap manusia. Apalagi insannya, insan akademik. Oke, betul. Bahasanya jelasin ya. Betul. Karena kan kalau kita bikin skripsi juga seharusnya kita bikin inovasi, betul ya Pak? Benar. Inovasi itu bukan hanya berdasarkan produk, tetapi riset juga adalah merupakan inovasi riset. Itu bisa. Nah, oke. Karena kan memang kita juga di kampus memang dididik untuk membuat sebuah project kah atau research kah dan lain sebagainya. Itu mungkin kalau sama Pak Iriansyah itu akan dibina lagi supaya ide-ide kita itu menjadi sebuah inovasi, betul ya Pak? Bisa betul, bisa salah. Jadi begini ya gambarannya ya. Jadi inovasi ini itu tidak terlepas daripada, jangan kita melihat ITPLN aja sendiri. Ya, gitu loh. betul. Kenapa? Bangsa Indonesia adalah merupakan salah satu bagian daripada masyarakat yang lebih besar, masyarakat dunia. Kalau belum masyarakat dunia, Asia, lebih kecil lagi Asia Tenggara, lebih kecil lagi regional ASEAN dan lain-lainnya. Lebih kecil lagi Jakarta Barat dan lain-lainnya gitu loh. Nah, sekarang bagaimana kita berkontribusi kepada masyarakat kita ini? Jadi kampus itu bukan hanya mencetak sumber daya manusia yang secara akademis intelektualnya bagus, tapi ibaratnya kalau misalnya sekarang kan kalau dinilai ada 3 aspek gitu Pak ya. Intellectual quotient, emotional quotient, dan spiritual quotient. Nah, dengan inovasi ini diharapkan meningkatkan yang namanya emotional quotient, empati dan lain-lainnya. Lalu kemudian di spiritual quotient. Kalau ini bisa berhubungan pada kebaikan untuk kemaslahatan masyarakat banyak. Oh, I see. Okay. Nah, betul. Di mana itu dididik? Ya harus dilembagakan dari kampus. Dididik, dibina itu dari kampus. Dari kapan? Dari mahasiswa. Harus dibuat satu lingkungan yang kondusif untuk meningkatkan inovasi ini. Nah, itulah tugas kampus ITPLN untuk memfasilitasi ini, apalagi itu didasarkan oleh aturan pemerintah. Di sini kalau mohon maaf saya bisa baca ini ada 3 peraturan sebenarnya di sini. 3 peraturan. Nah, jadi berdasarkan dari Perpres 106 tahun 2017 tentang kawasan sains dan teknologi nasional, kemudian diturunkan 2 tahun kemudian sama Permendikbud nomor 13 tahun 2019 tentang rencana induk kawasan sains tek nasional dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2030. Nah, belum ini berakhir, kemudian Permendikbud itu juga mengeluarkan Permendikbud nomor 24 tahun 2019 tentang manajemen inovasi perguruan tinggi. Jadi diharapkan kampus-kampus di Indonesia khususnya itu menjadi motor penggerak inovasi nasional. Ya, Anda lihat kan sekarang setiap bangsa-bangsa yang besar itu bangsa-bangsa yang bukan mengandalkan sumber daya alam. Jepang kecil, sumber daya alam terbatas, tetapi karena inovasi dia menjadi sebuah negara yang maju. Betul. Korea seperti demikian, US seperti demikian. Kenapa? Negara-negara yang ada 4 musim di daerah subtropik itu maju. Karena kenapa? Karena mereka memiliki inovasi. Nah, itu harusnya Indonesia yang di daerah Katulistiwa, apalagi memiliki tambang yang banyak, alam yang luar biasa, kalau didukung oleh inovasi dan kebijakan lokalnya, itu bisa menjadi global player.
Oke, tadi bener Pak. Jadi sebenarnya untuk mahasiswa, untuk teman-teman mahasiswa nih yang aktif yang memang kiranya punya inovasi, mending langsung lapor. Ya betul ya Pak? Betul. Jadi gini, inovasi kampus itu dinilai sama Ristekdikti ada 5 pilar. Pilar pertama yaitu pilar kebijakan, kelembagaan, sumber daya, jejaring, dan hasil inovasi. Nah ini justru diharapkan inovasi itu berasal dari kampus, itu harus sebagian besar merupakan ide dari mahasiswa. Kampung. Yeah. Karena di mana-mana di Silicon Valley yang berkembang seperti begitu, itu bukan Universitas Stanfordnya, tapi mahasiswa Stanfordnya dari awalnya gitu loh. Betul. Jadi semuanya harus didorong dari mahasiswa. Kampus wajib memberikan sebuah fasilitas yang tentunya dengan syarat-syarat yang memenuhi gitu loh. Dan dilihat daripada kemampuan kampus dan kebijakan kampus. Nah, kira-kira seperti demikian Pak. Oke. Jadi sebenarnya gini Pak, mungkin ada sebagian teman-teman mahasiswa ini yang mereka ngerasa saya ini susah dapat ide. Tadi sebenarnya kan Bapak bilang sebenarnya kita bisa berjalan dari masalah yang terjadi, jangan yang ada ya. Betul. Yang ada sekarang. Cuman kadang ada mahasiswa mungkin yang udahlah males jalanin aja gitu. Bukan hanya mahasiswa, dosen juga begitu Pak. Oh ada. Dosen juga begitu. Selama dia masih manusia. Jangan hanya jadi seolah-olah mahasiswa saja yang nggak kayak begitu juga. Yang dosennya juga lah harus berinovasi. Oh iya betul. Saya setuju Pak. Dorong mahasiswa berinovasi. Saya setuju. Dosennya sendiri inovasinya nggak ada. Inovasinya cuma berinovasi, dorong mahasiswa inovasi. Saya setuju. Nah gimana Pak cara buat teman-teman ini supaya mereka itu lebih terbuka wawasannya dan lebih pede untuk mengungkapkan idenya mereka gitu loh. Ya. Karena mereka tuh saya punya ide tapi nggak berani. Ngapain sih saya ngeluarin ide karena kayaknya udah ada. Ya. Kayak gitu loh Pak. Betul. Itu juga nanti akan menjadi satu program kita Pak. Jadi satu program kita itu seperti misalnya collecting idea. Outcome khusus collecting idea. Asik. Kita ngomong aja sembarangan di situ segala macam. Karena semuanya itu ide tuh biasanya mulai daripada ngomong-ngomong. Jangan dipendam sendiri. Yep. Kepala setiap itu berbeda-beda. Lalu kemudian menemukan satu bentuk, satu peta baru. Nah itu kenapa nggak dicoba? Kira-kira seperti itu. Namanya inovasi. Jangan berpikir laku apa nggak dulu gitu loh. Kita coba dulu, kita diskusikan gitu loh. Kalau misalnya kita tidak tahu, lalu kemudian kita menjual gelas, di luar sana sudah jual gelas ya untuk apa? Nah di sini kita lihat. Wah gelasnya gimana? Oh rupanya gelas ini punya keunikan. Wah, bisa menahan panas sampai 3 hari berturut-turut. Misalnya seperti demikian. Oke. Dengan bahan yang lebih murah misalnya. Bahannya besi. Oh kenapa enggak? Gitu. Baja ringan. Benar, baja ringan. Terus di depan itu Satria Baja Hitam. Tinggal inovasi aja seperti begitu. Yeah. Ada yang hobi tentang warna-warna pink, Hello Kitty, bla bla bla. Gimana kalau taruh di komputer? Biar atau ditaruh di mesin diesel yang supaya seolah-olah nggak serem-serem seperti itu. Ya siapa tahu seperti demikian. Nah ini maksudnya itu bentuk-bentuk inovasi, sekali lagi itu dikembalikan kepada masing-masing imajinasi, masing-masing kreativitas yang muncul di setiap orang. Tapi catatan ya, pornografi, porno aksi dan lain-lainnya itu tidak boleh. Setuju Pak. Setuju Pak. Sampai ke konten yang digital pun ya tidak diperbolehkan. Setuju. Bagaimanapun juga kita kan bangsa timur lah. Nah terus ngomongin tentang ide Pak. Kadang tadi kan kita ngomongin teman-teman yang memang punya ide tapi nggak bisa ngungkapin. Tapi ada nih teman-teman kita yang punya ide tapi nggak bisa jalanin Pak. Ada tuh. Ini. Yang kayak gitu Pak. Ini menarik sekali seperti demikian. Karena kan ada yang ngomong kalau dulu saya karena kan saya pernah ikutan kegiatan startup. Ada salah satu mentor bilang sebenarnya ide itu murah. Misalkan kalian bisa temuin ide itu di mana aja gitu loh. Yang susah itu adalah validasi. Gimana memvalidasi sebuah ide dan eksekusi. Menjadi bisa digunakan kan sebenarnya kan kayak gitu Pak. Nah ada nggak Pak tips gimana caranya ide kita itu bisa tervalidasi? Betul. Gimana Pak? Ini menarik pertanyaannya ini. Nah, ini sebenarnya masalah juga. Bukan hanya itu masalah. Bisa jadi ide lagi sih. Ya benar. Ini bukan hanya masalah yang lama juga seperti begini juga. Seperti demikian. Jadi sebenarnya begini. Jangan lepas dari selalu diskusi dengan komunitas.
terus selalu peka terhadap lingkungan, selalu ikut perkembangan teknologi, dan selalu melihat social needs-nya itu kemana. Masyarakat social needs-nya kemana. Anda nonton sinetron, Anda nonton berita, jangan nonton sinetronnya, nonton beritanya. Pikir apa yang Anda bisa ambil dari situ. Segala macam di situ. Nah, lalu kemudian kita diskusikan. Oh iya. Tapi kalau nonton sinetron yang diambil ntar apa, Pak? Ya, apalagi yang namanya apa? Cinta, namanya apa itu namanya? Ikatan cinta atau apa? Oh, itu zaman Bapak, zaman sekarang beda sinetronnya, Pak. Oh iya, enggak, masih itu lagi laku keras. Oh, masih ada tuh. Benar. Saya jangan nonton TV berarti ini. Banyak lah sekarang. Nah, jangan terlepas daripada berita-berita seperti begitu. Itulah kita diberi mata, kemudian kita diberi telinga. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu lingkungan kita. Apakah tahu aja cukup? Enggak. Kita harus punya analisis dan seterusnya dipakai untuk kepentingan kita. Itulah pengembangan potensi diri di inovasi itu. Nah, kalau misalnya tidak bisa, wah ini saya tidak bisa, saya itu tatarannya konseptor udah bagus. Nah itu kita pasti kan butuh orang lain. Nah di sinilah kita harus bangun tim. Ya, kita tim, bangun tim. Penelitian dosen juga tidak bisa berjalan tanpa ada mahasiswa. Ya kan? Semua ada saling ketergantungannya. Makanya buat tim. Ya. Makanya ada istilah di kalangan mahasiswa itu jangan jadi mahasiswa kupu-kupu. Kuliah pulang, dan lain-lainnya kan. Nah sebenarnya dalam rangka sebenarnya, kamu jadi orang yang kreatif dan inovasi lah. Seperti demikian. Masuk kepada, sekarang kan sudah mulai ada kelompok-kelompok studi-studi klub mahasiswa di bidang AI, di bidang sipil, di bidang konstruksi, sudah mulai ada. Lalu kemudian di bidang para penggemar-penggemar teknologi, olahraga, dan seterusnya. Lewat komunitas-komunitas itu, pasti banyak yang bisa dieksplor. Lalu kemudian itu dibawa ke dalam bootcamp ID collecting, udah lengkap lah sudah. Kita hanya memberikan fasilitas. Bagaimana cara perkembangan dan lain-lainnya, kita kembalikan pada yang punya ide. Karena nanti yang punya ide itu yang memiliki hak kekayaan intelektual, dan itu yang memiliki nanti kalau sampai ke hilirisasi, komersialisasi dan lain-lainnya, mereka yang melakukan eksekusi dengan timnya tentunya. Tidak bisa sendiri. Oke Pak, ada kata-kata terakhir Pak untuk video. Aduh, kata-kata terakhir nih sepertinya soalnya selamanya di video ini. Iya benar. Tapi kalau kata-kata terakhir ini kebanyakan saat emang kita dengar saat ini yang pandemi ya. Nah, cuma satu aja. Ini pas pandemi banyak makan korban. Korbannya itu bukan berupa nyawa, tapi berupa misalnya kesempatan kerja. Ya, terjadi peningkatan pengangguran yang kalau saya pikir sudah cukup seperti demikian. Jangan patah semangat untuk berinovasi, ya kan? Kampus biasanya sering ramai, tiba-tiba sekarang sepi. Biasanya itu mempengaruhi pada mood kita untuk menciptakan sesuatu dan lain-lainnya. Jangan menyerah terhadap ini. Mungkin itu dulu. Nanti kalau sudah mulai pulih dan seterusnya, baru kita merupakan semangat-semangat level kedua, level ketiga, level keempat dan lainnya. Intinya satu, jangan menyerah. Jangan menyerah. Wah, mantap. Jangan menyerah. Oke, terima kasih banyak Pak Ir atas waktunya. Ini obrolan sangat menarik. Semoga nanti kedepannya kita bisa mewawancara lagi Pak Ir ya. Karena inovasi itu nggak ada habisnya, betul ya Pak? Betul. Setiap waktu selalu ada inovasi. Oke, terima kasih. Salam Ksatria Petir. Bye-bye.